Salam sahabat hidup sehat, seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta, dan Cancer Support Center. Shalom, salam sehat. Kita bertemu kembali di dalam acara KKR Allah Peduli. Dan saya membawakan seminar kesehatan kali ini dengan judul Hormon Awet Muda. Kita telah mempelajari pada seri yang pertama mengenai imunitas, kekebalan tubuh. Ada imunitas bawaan, ada imunitas yang didapat. Imunitas bawaan semua orang punya sejak dia lahir. Dan sel-sel kekebalan tubuh yang berperan di situ ada yang namanya NK cell, natural killer cell. Mereka dengan cepat akan datang untuk mengatasi berbagai virus, bakteri untuk mematikannya. Walaupun dia tidak bekerja secara spesifik. Nah, disitulah peran daripada adaptive immune response atau imunitas yang didapat. Dia akan mengenali lebih dahulu virus atau antigen asing itu, baru dia akan menyerang secara spesifik yang kita kenal dengan antibodi. Dan kita pelajari bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas, mendapatkan imunitas yang optimal, yaitu dengan hati yang gembira dan dengan selalu menyanyi. Dengan menyanyi kita mendapatkan imunitas yang lebih kuat. Pada topik yang kedua saya membahas mengenai pandemi. Ada pandemi COVID-19, tapi juga ada pandemi defisiensi vitamin D. Dan kekurangan vitamin D juga akan membuat imunitas kita turun. Nah, untuk meningkatkannya, kita cukup dengan berjemur sinar matahari yang Tuhan berikan bagi kita semua. Pada topik yang ketiga, saya membicarakan tentang mikrobiota, bakteri-bakteri yang ada di dalam usus kita yang akan meningkatkan imunitas kita dan kita mendapatkan imunitas yang optimal. Yang penting adalah prebiotiknya, yaitu makanan bagi para mikroba ini. Pada topik kali ini saya akan berbicara tentang suatu hormon. Nah, ada seorang peneliti, seorang Prancis, Jean-Jacques Dertaux de Mairan. Dia melakukan sebuah penelitian menggunakan tanaman, yaitu tanaman yang namanya mimosa. Ya, dia memiliki daun yang biasanya akan menguncup atau seperti putri malu ya. Dia akan menguncup pada malam hari bila tidak ada sinar dan dia akan mekar kalau ada sinar matahari. Lalu dia mencoba meletakkan tanaman ini di tempat yang gelap. Tidak ada sinar sama sekali. Apa yang terjadi? Ternyata daun-daun itu tetap akan mekar pada jam siang hari dan dia akan menguncup dan merunduk seperti layu pada waktu malam hari. Aneh ya, tidak ada sinar, tidak ada tanda-tanda jam dan sebagainya. Tanaman tidak memiliki mata, tidak memiliki jam waktu, tetapi mereka tahu kapan waktu pagi dan kapan waktu malam. Ternyata di dalam tubuh setiap makhluk hidup ada mekanisme untuk mengetahui waktu. Itulah yang disebut dengan circadian rhythm. Dan ini diteliti kembali oleh para peneliti ini, Hall, Rosbach, dan Young. Mereka adalah para peraih hadiah Nobel tahun 2017 untuk bidang kedokteran atau fisiologi. Nah, mereka menemukan bahwa ada suatu protein, ya namanya protein pair, yang akan berdampingan dengan protein tim yang akan keluar dan masuk dari dalam inti sel. Pada suatu waktu dia ada di dalam sel, malam hari dia keluar, ada di sitoplasma. Lalu dia akan dihancurkan, dirusak, kemudian akan dibentuk kembali yang baru. Dan terus berlangsung seperti itu. Tanpa terlihat sinar matahari, tetap itu akan terjadi. Ada siang dan ada malam. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini Tuhan ciptakan ada siang, ada malam. Ada circadian rhythm di dalam tubuh kita. Pada waktu siang, sel-sel bekerja dengan cara yang berbeda dibandingkan pada waktu malam hari. Ini yang kita kenal dengan circadian rhythm. Tuhan berkata pada Kejadian 1 ayat 5, pada saat bumi belum jadi, Tuhan ciptakan yang pertama adalah terang. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi selalu ada terang dan ada malam. Ada siang dan ada malam. Ada waktunya kita bangun dan ada waktunya kita tidur.
Kenapa begitu penting? Hampir separuh dari waktu hidup kita dihabiskan dengan tidur. Untuk apa kita harus tidur? Kita bahkan dianjurkan tidur untuk orang dewasa 7 sampai 9 jam. Untuk anak-anak membutuhkan waktu yang lebih lama, bahkan 10-12 jam. Pada bayi kita lihat mereka nggak bangun-bangun, banyakkan tidur. Hanya sekali-sekali dia bangun pada saat dia lapar. Tapi kita orang dewasa, kita harus tidur 7 sampai 9 jam. Orang yang di atas 64 tahun mungkin perlu lebih sedikit, tapi tetap antara 7 sampai 8 jam. Nah, apa yang terjadi bila kita kekurangan tidur? Tapi ada juga orang yang kelebihan tidur. Ternyata kelebihan tidur sama saja buruknya dengan kekurangan tidur. Jadi kita tidak boleh kedua-duanya, tapi kita harus pada rentang waktu yang tepat antara 7 sampai 9 jam. Nah, pada saat kita tidur, fungsi otak dan mental akan diperbaiki. Otak akan membuang bahan-bahan sisa dari metabolismenya. Dia akan menyeimbangkan berbagai neurotransmitter, ya, itu adalah zat-zat untuk berkomunikasi di antara sel-sel otak kita dengan sel tubuh lainnya. Kemudian akan memproses memori, jadi dia meretensi memorinya. Kemudian efek terhadap mood, ya, dan kesehatan mental. Jadi orang akan lebih happy, orang akan lebih positif berpikir kalau dia cukup tidur. Nah, apa yang terjadi bila kurang atau bila berlebih? Justru hal yang sama akan terjadi, yaitu terjadinya peradangan di dalam tubuh. Peradangan seperti pada infeksi, ya, terjadi peradangan. Pada proses penyakit yang kronik terjadi peradangan, ya. Seperti diabetes, Alzheimer, obesitas, dan lain-lain, ya. Kalau kita periksa di dalam darahnya, kadar CRP, ya, C-reactive protein, ini adalah salah satu penanda bahwa ada suatu proses infeksi atau inflamasi di dalam tubuh, itu akan meningkat pada orang yang kurang tidur maupun pada orang yang kelebihan tidur. Dan kalau juga terjadi kekurangan tidur atau kelebihan tidur juga akan mengganggu kesuburan. Jadi terjadi infertilitas dan bisa terjadi kegemukan, penyakit metabolik seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, bahkan stroke dan lain-lain. Nah, ini adalah sebuah penelitian yang membuktikan bahwa orang yang pasca operasi, ya, tidak selalu harus diberikan obat-obatan untuk pengurang rasa sakit, karena kalau orang itu tidur di tempat di mana ada banyak sinar matahari, dia akan cukup memproduksi suatu zat yang namanya serotonin, ya. Nah, serotonin adalah zat yang akan diubah menjadi melatonin. Nah, apa ini melatonin, ya? Kita nanti akan bahas lebih lanjut mengenai melatonin. Nah, ada suatu kondisi yang namanya SAD atau SAD, Seasonal Affective Disorder. Ini adalah suatu penyakit di mana kita kekurangan serotonin. Dan serotonin ini didapat dari paparan sinar matahari. Dan melatonin adalah zat yang didapat dari serotonin. Tentu saja melatoninnya juga akan berkurang. Dan kalau kekurangan melatonin, padahal salah satu fungsi melatonin adalah anti-aging karena bekerja secara fotoprotektif, memproteksi kulit kita terhadap kerusakan sinar ultraviolet. Jadi lihat, melatonin dibutuhkan untuk malam hari, tetapi dia juga dibutuhkan untuk anti-aging. Kita lihat pada siang hari, mata kita melihat sinar, maka di dalam otak kita, di dalam tubuh kita akan dibentuk serotonin. Tapi pada malam hari, zat tersebut diubah menjadi melatonin sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak. Ini adalah circadian rhythm. Kapan melatonin diproduksi? Melatonin akan diproduksi sekitar jam 8, jam 9 malam. Dia akan terus meningkat pada tengah malam, dan pada jam 7.30 pagi dia sudah hampir tidak terdeteksi lagi. Sudah sangat rendah kadarnya. Dan ini adalah siklus tubuh kita. Ada jam di mana kita bangun, ada jam di mana kita tidur, ada saat di mana temperatur tubuh kita meningkat pada sore dan malam hari. Setelah itu dia akan turun pada saat kita subuh-subuh, itu suhu tubuh kita sangat rendah. Jadi lihat, seluruh sistem tubuh kita mengalami suatu cycle, sebuah siklus yang akan berbeda pada setiap waktunya, ya. Nah, ini cara pembentukan melatonin. Bahan dasarnya adalah triptofan. Triptofan itu ada di dalam makanan-makanan kita.
paling banyak adanya dalam biji jagung, juga ada pada nasi ya, pada beras, juga pada berbagai sayuran dan buah-buahan dan biji-bijian. Dan itu akan diubah menjadi melatonin. Nah, peran dari serotonin juga akan memperbaiki mood. Jadi selain melatonin yang memperbaiki mood, serotonin juga memperbaiki mood. Dan ini berperan juga pada depresi. Kalau orang depresi biasanya karena kekurangan serotonin. Ya, juga kemampuan untuk belajar, untuk nafsu makan. Nafsu makan itu bisa diatur dengan kadar serotonin yang cukup. Nah, kalau orang menggunakan obat-obat antidepresan, akan dihambat rangkaian dari serotonin kepada zat-zat yang lain sehingga tidak terjadi pembentukan melatonin. Sehingga sebetulnya orang yang diberikan antidepresan mungkin dia akan memiliki banyak serotonin, tapi dia tidak dapat membentuk melatonin. Nah, serotonin adalah salah satu happy chemical. Happy chemical di dalam otak kita itu ada dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin, dan ini adalah semua zat yang membuat otak kita, bagian yang namanya pleasure center, merasa puas, merasa nikmat, ya. Karena apa? Karena dia membuat orang itu hilang stresnya, ya. Serotonin adalah salah satu hormon yang membuat orang selalu ingin diperhatikan. Dia ingin menjadi pusat perhatian. Walaupun sudah diperhatikan, tapi dia tetap ingin diperhatikan lagi dan lagi dan lagi, ya. Nah, serotonin itu membuat orang itu happy, ya, membuat dia menjadi riang, menjadi gembira. Nah, ini adalah penelitian yang tadi saya sebutkan, serotonin yang kadarnya cukup di dalam darah akan menghilangkan rasa sakit. Pasien-pasien di rumah sakit dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, kelompok yang terkena paparan matahari dan kelompok yang tidak terkena paparan matahari. Semuanya pasca operasi. Dan ternyata pasien yang tidur di ruangan yang terpapar oleh sinar matahari hanya membutuhkan sedikit obat pengurang rasa sakit, dia berkurang 22%, dan lebih sedikit stres sehingga mereka boleh cepat pulang dari rumah sakit. Nah, seasonal affective disorder seringkali terjadi pada orang yang tinggal di daerah yang tidak cukup sinar matahari. Jadi ini masih bersambung ya dari pelajaran kita sahabat yang lalu. Orang yang di daerah Eropa Utara pada musim winter, mereka sering merasa moodnya sendu, sedih, seperti nggak bersemangat, merasa susah hati. Nah, ini semua terjadi akibat apa? Akibat tidak cukupnya serotonin. Dan ini yang disebut dengan SET. Sampai mereka khusus membeli lampu yang memberikan sinar yang isinya adalah sinar ultraviolet seperti sinar matahari kita, dan ini yang membuat mereka bisa membentuk serotonin. Nah, produksi melatonin biasanya dimulai pada malam hari, memuncak pada tengah malam, ya, sampai sekitar kira-kira jam 4 pagi, dan setelah itu turun dengan cepat sekitar jam 7:30 itu kadar melatonin paling rendah. Tapi ada hormon lain yang bergerak sebaliknya. Jadi pada pagi hari justru dia biasanya sekitar jam 8 pagi ini kadar hormon kortisol yang membuat kita fresh, kita menjadi segar, dan di situ kita akan mulai dapat bekerja, melakukan berbagai aktivitas. Tapi menjelang sore dia mulai turun pada malam hari dia juga sudah hilang. Tapi pada saat matahari sudah gelap, sudah terbenam, mulailah dibentuk lagi melatonin. Jadi ini akan selalu bergantian. Pagi hari ada kortisol yang membuat kita fresh, kita segar, tapi pada malam hari akan ada melatonin yang membuat kita tidur dengan lelap. Nah, apa yang terjadi pada saat kita tidur? Sekitar pada saat mulai dibentuknya melatonin pada malam hari, kita masih dapat melakukan aktivitas. Tapi kita sudah mulai mengurangi lampu, mengurangi aktivitas di luar ruangan, dan biasanya jam 9 malam dia sudah mulai sangat tinggi kadar melatonin, kita mulai merasa mengantuk. Dan itulah saatnya kita sebetulnya harusnya bersiap-siap untuk tidur. Nah, pada sekitar jam 10 malam sampai jam 2 pagi, disitulah terjadi physical repair, perbaikan dari seluruh sel-sel di dalam tubuh kita. Tapi dari jam 2 pagi sampai kita bangun pada sekitar jam 6, jam 7 pagi keesokan harinya, di situ justru yang terjadi adalah repair dari otak kita, perbaikan dari otak kita. Nah, ada 4 tahap
pada saat kita tidur? Yang terjadi adalah yang pertama adalah non rapid eye movement stage 1. Ya, jadi yang kita sering lihat kalau orang tidur kan matanya suka ada yang goyang-goyang ya, ada yang seperti bergerak-gerak bola matanya. Nah, itu yang namanya rapid eye movement. Tapi ada juga yang tidurnya tidak terjadi gerakan bola mata. Nah, itu yang namanya non rapid eye movement. Nah, itu terbagi atas stage 1, 2, dan 3. Nah, stage 1 itu biasanya transisi. Jadi baru saja kita mau tidur dalam 5 sampai 10 menit, dia mulai relax ya, sudah tidak betul-betul sadar bangun ya. Setelah itu dia akan masuk ke stage 2. Nah, stage 2 suhu tubuhnya mulai turun, heart rate-nya, denyut jantungnya mulai lambat dan dia mulai bernapasnya lebih teratur dan ini kira-kira berlangsung selama 20 menit. Setelah itu akan masuk ke stage 3. Pada stage 3 otot-otot lebih rileks lagi, dia sudah lebih teratur napasnya, tekanan darah semuanya juga menurun ya, dan dia mulai tidur yang lelap ya, sangat lelap. Tapi tidak ada mimpi. Nah, waktu dia masuk ke dalam rapid eye movement, disinilah otak tiba-tiba aktif kembali. Otaknya aktif tapi tubuhnya seperti beku, seperti tidak bisa bergerak sama sekali. Dan disinilah dia mulai bermimpi dan disitulah matanya mulai bergerak-gerak. Jadi namanya rapid eye movement. Dalam satu malam kita akan mengalami rapid eye movement, deep sleep lagi, rapid eye movement, deep sleep lagi dengan non rapid eye movement. Bisa sekitar 3 atau 4 kali mengalami rapid eye movement. Dan itu artinya kita bermimpi. Ya, seperti kita ingat cerita-cerita Yusuf sering bermimpi, Daniel pernah bermimpi, mengartikan mimpi dari Nebukadnezar, dan banyak orang yang bermimpi. Ya, kita pun pernah bermimpi tentunya. Nah, ini sebuah penelitian yang menghubungkan antara kadar melatonin dengan COVID-19. Ada apa hubungannya? Ternyata ada hubungan erat. Karena apa? Karena virus corona ini akan membuat peradangan inflamasi di dalam paru-paru dan di dalam seluruh tubuh kita. Sedangkan kita tahu bahwa melatonin akan menghambat inflamasi. Dia anti radang, anti inflamasi. Kemudian secara umum imunitas orang yang terkena penyakit biasanya menurun, apalagi kalau disertai dengan stres, ansietas ya. Tidurnya susah dan melatonin bisa memperbaikinya ya. Juga kalau terkena infeksi COVID akan terjadi kerusakan dari paru-parunya yang disebut dengan fibrosis. Dan melatonin dikenal sebagai salah satu bahan yang bekerja mencegah terjadinya fibrosis. Jadi melatonin dapat bekerja dari berbagai sudut untuk memperbaiki kondisi COVID ya. Nah, kalau orang kurang tidur, biasanya yang terjadi adalah proliferasi limfosit. Jadi pembelahan sel-sel kekebalan tubuh kita, sel darah putih kita berkurang setelah kurang tidur selama 2 hari, 48 jam. Dan kemampuan memakan, ingat waktu yang kita bicarakan pada saat pertama, kemampuan memakan si virus dan bakteri itu namanya kemampuan fagositosis, itu juga berkurang setelah kita kurang tidur atau kelebihan tidur 72 jam. Dan kurang tidur yang kurang dari 6 jam yang kita lakukan selama 1 minggu langsung akan membuat neutrofil kita fagositosisnya lemah. Ada suatu enzim namanya NADPH oksidase juga menurun. Padahal ini kalau terjadi penurunan NADPH, ini adalah salah satu rangkaian dari sistem oksidatif stres ya, stres oksidatif. Dia tetap bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau sudah ada gangguan selama 1 minggu, dia akan terus terganggu. Jadi kemampuan tubuh kita, antioksidan kita menjadi lemah. Dan bahkan limfosit CD8 ini salah satu limfosit yang bekerja menjadi tentara tubuh kita juga menurun. Jadi kita lihat kalau ada kekurangan tidur, ada banyak sel-sel kekebalan tubuh yang akan terganggu. Dan melatonin dapat memperbaiki ini. Peneliti lain mengatakan bahwa pada COVID-19, melatonin bisa menjadi potensial terapi adjuvan. Adjuvan artinya dia sebagai terapi tambahan, bukan terapi utama. Karena sampai saat ini pun kita belum memiliki obat yang betul-betul manjur untuk mematikan virus SARS-CoV-2.
Ya, tapi melatonin ini dikatakan karena sifatnya yang antiinflamasi dan antioksidan yang kuat, maka dia bisa untuk memperbaiki kemampuan tubuh kita, tidak terjadi yang namanya ARDS ya, acute respiratory distress syndrome atau acute lung injury, kerusakan dari parenkim paru-parunya ya. Nah, ini bisa memampukan tubuh kita untuk mengatasi virus dan berbagai patogen yang lainnya ya. Juga dengan tentu memperbaiki pola tidurnya. Ini adalah salah satu mekanismenya. Melatonin bisa mengatasi interleukin 10, interleukin 6, itu yang kita tahu terjadi pada cytokine storm ya, pada badai sitokin yang seringkali kita bicarakan kalau berbicara tentang COVID-19 yang berat ya. Melatonin juga bekerja sebagai antioksidan, bisa bekerja pada semua enzim-enzim yang berperan pada oksidatif stres. Melatonin juga membuat orang bisa tidur dengan lebih baik, terjadi sedasi ya, jadi orangnya rileks, tidur, tidak ada agitasi, tidak ada stres, rasa sakit berkurang, dan mencegah terjadinya acute lung injury ya. Nah, pada kulit kita ternyata melatonin juga berperan. Jadi melatonin itu bekerja pada berbagai reseptor di tubuh kita. Reseptornya namanya MT1 dan MT2. Didapatkan pada hampir semua sel tubuh kita. Jadi bukan hanya di otak saja, tetapi di semua sel tubuh termasuk pada kulit kita. Kalau kita lihat di otak kita ada kedua reseptornya, tapi pada kulit kita bahkan pada akar rambut, kalau lihat tabel kedua, di situ adalah khusus pada scalp ya, pada kulit kepala. Dan kita bisa meningkatkan produksi pertumbuhan rambut kalau kita cukup tidur. Jadi jangan heran kalau orang yang kurang tidur, rambutnya rontok, kulitnya kusam. Karena apa? Karena semua unsur-unsur yang ada di kulit kita memiliki reseptor melatonin ya. Bahkan melatonin itu bisa bekerja untuk mencegah kerusakan akibat sinar ultraviolet ya. Dan luar biasanya Tuhan berikan, kulit kita sendiri bisa memproduksi melatoninnya sendiri untuk kebutuhan lokal di kulitnya. Jadi kalau kita lihat sel-sel tubuh kita, ternyata di dalam mitokondria, itu adalah salah satu organel di dalam sel, itu bisa menghasilkan melatonin. Jadi bukan hanya melalui kelenjar kecil yang tadi yang ada di otak kita ya. Dan reseptor ini ada di setiap lapisan kulit kita sehingga dia bisa memperbaiki lapisan epidermis, lapisan dermis untuk membentuk kolagen, membentuk elastin ya, elastic fiber. Akan selalu kulit menjadi lebih kenyal, lebih awet muda dan lebih cerah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk bisa tidur dengan nyenyak? Ada banyak saran yang diberikan oleh para ahli agar kita bisa tidur dengan nyenyak. Yang pertama, kita harus tidur 7 sampai 9 jam. Apa persiapan yang harus dilakukan? Sebetulnya tidak ada banyak, tapi jangan membiasakan untuk bangun terlalu lama di tempat tidur. Tempat tidur adalah tempat untuk tidur. Jadi kalau kita sudah naik ke tempat tidur, artinya kita sudah bersiap untuk tidur. Jangan berlebihan tidur pada akhir pekan. Seringkali orang bayar tidur ya, katanya bayar tidur pada weekend, pada Sabtu dan Minggu dia udah gak pergi kemana-mana, udah deh balas tidur. Itu akan justru mengganggu circadian rhythm kita. Akan terganggu siklus kapan mau dibentuk serotonin, kapan mau dibentuk melatonin. Jadi kita justru harusnya tidur teratur pada jam yang sama pada setiap harinya. Kemudian paparan sinar matahari pada saat kita bangun tidur. Kita harus buka jendela kita, hordennya ya, tirai-tirai harus terbuka sedikit agar begitu matahari terbit langsung masuk ke mata kita. Walaupun mata kita masih tertutup, tapi kita memiliki sensor untuk kita bisa melihat bahwa oh matahari terbit. Kadar melatonin langsung akan turun. Dan pada saat itulah kita mulai memproduksi serotonin dan kita awake. Lalu kortisol dibentuk. Jadi kita harus terpapar sinar matahari terutama pada pagi hari waktu matahari itu baru terbit. Jadi bukalah jendela kita sedikit ya.
Kemudian jangan tidur napping, tidur sebentar. Kadang-kadang ada orang yang aduh capek ya gitu sore-sore tidur sebentar. Jangan napping pada lewat dari jam 4 sore. Karena setelah itu dia akan kesulitan tidur pada malam hari dan tentu pagi harinya dia tidak bisa bangun. Dia pasti bangunnya terlambat. Kemudian hindari blue light sebelum tidur. Blue light adalah sinar-sinar yang dipantulkan oleh berbagai gadget kita. Handphone, komputer, tab, ya kadang-kadang ada orang yang sekarang membacanya pakai tab. Padahal kalau kita membaca pakai tab, itu sinarnya sinar biru dan sinar biru itu akan mengganggu produksi melatonin sehingga kemampuan untuk tidurnya tidur dengan nyenyak maksudnya ya berkurang dan biasanya dia akan terganggu tidurnya dan tentu akan banyak penyakit-penyakit yang bisa timbul kalau terjadi kekurangan melatonin. Jadi lebih baik kayak orang zaman dulu ya, baca buku ya, dalam bentuk buku dia akan tertidur dan tertidur dengan kadar melatonin yang cukup ya. Hindari melihat televisi sampai tertidur di depan televisi, itu semua adalah blue light dan blue light akan menghambat terbentuknya melatonin. Kalau kita tidur, matikan semua lampu. Semuanya harus gelap. Gadget-gadget kita, lampu-lampu indikator segala macam itu harus dibuat menjadi gelap. Lalu hindari kafein. Semua makanan, minuman yang mengandung kafein akan membuat kita sulit tidur sehingga melatonin tidak diproduksi. Satu lagi, kalau kita melihat kucing atau anjing kita mau tidur, apa yang biasanya mereka lakukan? Mereka akan menguap lebar-lebar, lalu dia panjangkan tangan dan kakinya. Dia stretching dan stretching itu membuat dia cepat tertidur. Kita pun dapat melatihnya. Barangkali awalnya menguap pura-pura, tapi itu bisa membuat kita menjadi terbiasa. Oh, inilah saat untuk tidur. Di dalam buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab halaman 113 dikatakan, Allah kita adalah Allah yang teratur dan Dia menghendaki agar anak-anaknya mau membawakan dirinya kepada hal yang teratur dan di bawah disiplin. Oleh sebab itu, bukankah akan lebih baik untuk melawan kebiasaan mengubah malam menjadi siang dan jam pagi yang segar menjadi malam? Jikalau orang muda mau membentuk kebiasaan teratur dan tetap, mereka akan jadi lebih baik dalam kesehatan, dalam roh, dalam ingatan, dan dalam watak. Kita tadi melihat dari pelajaran kita bahwa otak kita menjadi lebih bekerja dengan baik, mood kita, watak kita menjadi lebih baik, ingatan kita, memori diperbaiki pada saat kita tidur malam hari, dan kesehatan kita tidak terjadi obesitas, tidak terjadi penyakit diabetes, kardiovaskular, dan sebagainya. Lebih lanjut di dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 276 dikatakan, tidur ialah pemulihan yang memperkuat badan yang lelah dan menyediakan diri untuk kewajiban pada hari berikutnya. Kita mendapatkan tubuh yang lebih sehat di pagi harinya kalau kita tidur dengan nyenyak pada malam hari. Take home message untuk pertemuan kita kali ini. Hormon melatonin diproduksi hanya pada malam hari, pada saat suasana gelap. Jadi matikan lampu, matikan semua gadget-gadget kita, dan dibentuknya melatonin dari serotonin. Artinya kita harus terpapar sinar matahari pada siang hari supaya kita memiliki cukup serotonin untuk membentuk melatonin pada malam hari. Melatonin bekerja sebagai zat anti radang, antioksidan yang kuat, dan anti-aging. Kita menjadi lebih awet muda dengan cukup kadar melatonin di dalam tubuh kita. Nasihatnya adalah tidurlah 7-9 jam setiap hari pada waktu yang sama dan sesuai dengan irama sirkadian kita. Kiranya kita semua menjadi lebih sehat, bahkan kita menjadi lebih kuat imunitasnya, bisa melawan COVID-19 pada masa pandemi seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan salam sehat.